pengen bangun bisnis di e-commerce tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal udah bakar-bakar duit, udah juga pakai jasa fake buyer dan ternyata penjualan masih nol besar. Dan juga udah kasih sampel ke affiliate, hasilnya malah yang bikin konten asal-asalan. Akhirnya buang-buang duit nggak jelas. Nah, gue bakalan bahas ke kalian semua dan ini ada studi kasus yang menarik sekali, guys. Gua lagi apa namanya coba analisis juga dan ini semuanya based on pengalaman ketika gua bangun bisnis di sosial media dan juga di e-commerce ketika tahun 2015 dan gue kombinasikan dengan pengalaman gue belajar digital marketing selama setahun dan juga belajar konten di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada sebuah kasus yang menarik ketika orang mau bangun bisnis di e-commerce itu berpikir bahwa kita bisa mengandalkan algoritma apa namanya e-commerce tersebut. Tapi ini gua akuin juga ya guys ya, ketika gue berjualan kemarin di e-commerce itu nggak segampang dulu. Kalau dulu tahun 2015 itu gue masih gampang banget dapetin traffic. Jadi gue jualan hidroponik dan kemudian untuk dapetin customer tuh nggak butuh waktu lama. Cuman buat iklan sekitar 50.000, 1-2 hari kemudian udah ada pembeli. Tapi sekarang nyatanya nggak bisa seperti itu. Dan di Shopee pun dulu bidnya paling tinggi masih 300-400 ya guys. Jadi kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau di bid segitu agak berat tuh buat naik ke atas-atas karena sekarang udah ada minimum bidnya. Tapi di sini gue bakalan kasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya memanfaatkan sosial media ketika kita mau bangun brand. Tapi yang jelas kita coba rapihin dulu dari toko kita. Jadi jangan dulu pakai fake buyer. Kalau udah terlanjur ya sudah. Tapi yang jelas gimana caranya kita kombinasikan traffic yang menarik ini dari e-commerce dan juga dari sosial media. Oke, kita masuk ke slide yang ini dulu. Oke guys, jadi teman gue ini terkendala dengan penjualan di Shopee. Nah, dia udah bakar duit, kemudian juga sudah berusaha ngasih sampel ke affiliate, tapi nyatanya masih belum juga dapetin penjualan. Iya, ada satu dua, tapi masih dari temennya. Terus apa sih yang menjadi analisis gua ketika ngeliat toko teman gua ini? Nah, jadi yang pertama guys begini, ketika kita mau jualan di e-commerce itu kita harus tahu dulu nih target kita tuh siapa nih karena brandnya ini parfum teman-teman semua. Nah ini parfumnya. Jadi parfumnya ini kan kita gak tahu nih. Kalau yang namanya parfum itu kita harus bisa menyentuh indera penciuman dan imajinasi si calon audiens kita. Dari mana? Nah, yang pertama adalah yang harus lo lakuin itu harus riset terlebih dahulu karena gini guys, yang namanya parfum itu udah pasti kan membawa suasana saat ketemu dengan orang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, brand-brand terkenal itu punya ciri khas tertentu. Nah, kalau memang lagi mau bangun brand parfum, artinya lo kenalin dulu nih, mau seperti apa nih parfumnya nih? Apakah tertentu niche-nya atau mau universal atau juga mau unisex? Nah, itu yang pertama ya guys. Nah, ini difahami terlebih dahulu dan kemudian lo coba racik. Dan kemudian apakah memang produk yang lo punya itu bibitnya bagus dan mungkin juga bisa tahan lama. Nah, itu yang paling pertama lo analisis di situ dulu. Jadi kalau gua pribadi ngelihat kasus di sini adalah si parfum ini masih terlalu universal, masih terlalu general. Jadi belum orang belum bisa ngelihat kira-kira kelebihan dari parfum itu apa. Jadi itu adalah analisis yang pertama. Oke, analisis yang kedua adalah yang perlu teman-teman tahu ketika beriklan guys, itu nggak cukup kita yang namanya nentuin keyword, kemudian juga bidding yang tepat, tapi masalahnya toko kita belum rapi guys. Jadi yang pertama lo mesti bangun brand dulu. Nah, brandnya ini usahakan bisa mudah diingat oleh orang dan ini udah umum ya guys dibahas sama teman-teman semua yang lebih expert juga dan lebih jago. Dan yang keduanya adalah lo coba buat bio yang cukup menarik sehingga yang terutama adalah gimana caranya target audiens lo itu tuh interest sama produk lo. Yang artinya kembali ke tadi. Kalau yang namanya parfum itu harus sangat spesifik sekali guys. Karena kalau gue pelajari dari parfum-parfum yang terkenal seperti Baccarat, kemudian Gucci, terus Louis Vuitton ya teman-temannya Calvin Klein, mereka punya karakteristik tersendiri. Nah, banyakan nih kita kalau jualan parfum tuh asal jual harum, kemudian wanginya apa namanya bunga lavender atau misalnya wanginya itu seperti kopi. Jadi yang jelas gini, kita nggak bisa hanya mengandalkan deskripsi seperti itu aja. Nah, jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah nih banyak orang menyepelekan yang namanya foto produk, guys. Nah, jadi teman-teman semua bisa lihat di sini. Jadi ini foto produk yang awal, teman-teman semua. Jadi ini salah satunya dan yang kedua seperti ini. Nah, jadi gini,
Ketika, lo jualan di e-commerce, yang jelas orang tuh harus tahu. Jadi, apa sih, keunikan dari foto produk lu itu? Nah itu ya, guys, ya. Jadi foto produk ini harus menonjolkan brand kalian. Misalnya brand kalian itu warnanya hitam, oranye gitu ya, guys, ya. Nah, usahakan si background itu seperti ini. Memang agak mahal untuk apa namanya, untuk, pakai jasa foto profesional, tapi yang jelas lu bisa gunain apa namanya, tools-tools yang atau mungkin, elemen-elemen yang cocok buat produk kalian, oke? Nah ini adalah analisis kedua, yang ketiganya adalah dari deskripsi. Nah jadi kebanyakan orang deskripsinya itu masih biasa aja, tidak menjelaskan secara detail dan kemudian juga bisa mengundang imajinasi dan memberikan wawasan mengenai wewangiannya gitu, guys. Jadi ini yang ketiga. Lalu gimana caranya ketika kita mau ningkatin penjualan tanpa harus beriklan dulu? Oke, kita langsung masuk aja ke slide yang ini. Jadi yang paling pertama, guys, itu pastiin dulu teman-teman semua, apa namanya, punya foto produk itu harus menonjolkan brand. Jadi backgroundnya ini harus, kelihatan menonjolkan warna brand yang kalian bangun ya, guys, di sosial media ataupun di, apa namanya, di e-commerce. Nah itu yang paling pertama. Nah yang keduanya adalah ini perbaiki kolom deskripsi, guys. Nah kolom deskripsi ini nanti kita praktek pakai ChatGPT. Nah, jadi yang namanya parfum itu kan tentunya harus punya visual yang estetik dan juga kalian bisa gunakan yang namanya, ornamen-ornamen, guys, dijual di Shopee juga itu banyak di Tokopedia. Jadi kalian bisa beli yang namanya ini, apa namanya, photo box yang kecil, guys, nah seperti itu. Kemudian beli kalau misalnya ada wangi kopi, kemudian wangi bunga lavender, lalu beli, apa namanya, dummy-dummy-nya ya, guys, ya, itu yang paling pertama. Nah setelah itu lo ambil foto, nggak perlu pakai DSLR, lo bisa pakai kamera belakang dari handphone lo punya. Tapi yang penting, warna backgroundnya itu harus sesuai dengan, apa namanya, keunikan brand dari brand yang lo punya. Oke, yang berikutnya adalah setelah lo bikin foto produk itu usahakan lo kumpulin dulu produknya dari 1 sampai 10, guys. Jadi jangan dulu posting produk banyak-banyak. Nah, kita coba tes dulu. Nah, dari produk 1 sampai 10 ini buat skala prioritas nih, guys. Misalnya 3 ya. Jadi tier 1 itu harganya berapa, tier 2 itu harganya berapa, tier 3 itu harganya berapa. Nah, jadi tier 1 misalnya produk 1 sampai 3. Jadi ini produk yang lo jagoin dan lo ngerasa produk ini cocok untuk target market lo. Nah, yang kedua ini adalah untuk second market atau misalnya untuk backup produk ketika produk 1 sampai 3 ini adalah, produk yang laku di pasaran, guys. Nah, ini mulai, lo siapin ya. Jadi yang ketiga ini dari, dari 1 sampai 3 ini 4 sampai 6 ini 7 sampai 10. Nah, dari ketiga produk ini lo coba cross posting ke sosial media, guys. Jadi untuk brand di Shopee dan brand sosial media itu harus sama, guys. Nah, untuk produk, yang harus diposting di mana sih di Shopee, guys, di sosial media. Nah, coba lo posting dulu 5 produk. Nah, ini 5 produk ya, guys, ya. Jadi ada 5 produk. Jadi produk 1, 2, 3. Nah, setelah, posting 3 itu, tapi gimana nih supaya terbangun, apa namanya, consideration supaya orang-orang tuh sadar bahwa ini adalah brand baru dari, parfum lo yang punya gitu. Sorry nih aku belepotan ya, guys, ya, karena ini dadakan banget. Nah, jadi yang pertama lo pakai funneling, guys, pakai funneling. Jadi tahap pertama itu yang namanya awareness. Gua kasih kode di sini aja, guys. Nah, awareness ini lo bisa bikin 1 sampai 5 konten. Jadi lo kenalin diri lo siapa, kemudian juga keunikan brand lo apa, kemudian juga keunikan parfum lo apa, kelebihannya apa, kemudian cocoknya untuk apa. Itu ya, guys, ya. Jadi lo coba posting, 3 produk dengan 1 sampai 5 konten ya, guys, ya. Selama, 1 minggu. Berarti kalau 5 konten kali 3 ya sama dengan 15 konten ya kan. Seperti itu ya, guys, ya. Jadi ini untuk naikin awareness lo. Nah, untuk, teman-teman semua ketika bikin video ads itu diusahakan, durasinya dari, 1 sampai 30 atau 45 detik. Ini nanti untuk hard selling. Tapi untuk awareness ini lo kasih edukasi dulu, guys, di sini, gitu. Ini untuk naikin awareness. Kemudian nah di sini consideration-nya, guys. Nah, consideration-nya ini lo kasih perbandingan apa sih kelebihan parfum lo dengan parfum yang, orang lain punya, gitu. Tapi yang jelas lo lakuin dulu riset yang sangat mendalam dari kompetitor-kompetitor lo, gitu. Jadi jangan sampai
lo ternyata nggak punya keunggulan apa-apa dibanding kompetitor lo, karena audiens sekarang tuh cukup cerdas dan bisa membedakan mana brand yang benar-benar punya karakteristik dan mana brand yang hanya dia asal-asalan aja gitu guys. Nah ini lo lakuin bikin lagi 3 postingan dikali 5 guys, berarti 15 postingan ya guys ya. Ini di minggu kedua. Nah nanti di minggu ketiganya semoga saja ini terbangun preferensinya. Tapi kalau belum terbangun preferensinya, ini lo terusin dulu selama sebulan, ya usahain dapat 100 konten guys. Seperti itu. Karena ini kan kita secara organik ya guys. Kalau pakai sosial media strategi ya cukup lumayan berat ya karena harganya mahal. Ini kita bangun dengan modal terbatas. Nah, setelah itu guys, lo analisis dari konten-konten yang lo posting, misalnya nih konten ke 11 sama konten ke 80 itu ternyata awareness-nya bagus. Nah, gitu guys. Nah, di sini lo mulai siapin yang namanya landing page. Nah, landing page ini sementara, guys. Jadi ketika lo bikin toko di Shopee doang atau di TikTok doang, ya berarti lo bangun awareness, jangan lo langsung jualan ya, guys. Jadi itu bertahap sekali karena gua ngerasa kalau langsung jualan traffic di TikTok itu cukup jelek sekali, berbeda dengan di Shopee. Kalau Shopee boleh lo apa namanya langsung hard selling karena memang itu tempatnya. Nah, konten hard selling lo itu bisa di mirroring ke TikTok. Itu yang pertama ya guys ya. Nah, lo bikin landing page ini lo arahin dulu ke Shopee. Maksud gua gini, ketika lo arahin ke Shopee itu bangun kepercayaan dulu dari audiens. Jadi biar si apa namanya si tokonya itu review itu organik. Jadi gini guys, ketika gua ikut kelas kemarin, ternyata yang pakai fake buyer itu pun bisa kedeteksi sama si AI-nya Shopee. Karena zaman sekarang tuh udah canggih. Jadi si AI itu bisa ngelihat pembelian secara masif itu terdeteksi oleh AI dan dianalisisnya dari mana? Dari demografinya. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya satu orang belanja di Bandung sampai 1000 pieces gitu guys, itu nggak mungkin. Jadi memang si AI ini udah tahu limitednya tuh di berapa orang sih, kemudian demografinya di mana, lokasinya di mana, karena kan sekarang AI recognition itu udah canggih banget, udah tahu apa namanya tipe gadget lo, di mana letak lokasi lo, itu yang jadi eh, problem utama. Dan kalau ketika pakai fake buyer itu kan berarti kita mengakali algoritma. Nah, gua rasa kalau kita coba organik memang agak lama, tapi ini adalah jalan supaya lo semua tuh ngerasain gimana cara ngerintisnya. Jadi di sini jangan lupa pakai iklan ya, guys. Nah, setelah itu kalau misalnya ternyata konten lu bagus, berarti lihat nih nanti CTR dari produk lu itu berapa, guys. Gitu. Jadi CTR ini apa sih fungsinya? Jadi CTR ini adalah click to rate. Jadi semakin banyak orang yang klik ranjang lo, berarti Shopee mengenal bahwa produk lo itu sangat diminati dan relevan dengan audiens. Ini base pengalaman gue ketika bermain di affiliate Shopee, guys. Nah, CTR ini penting banget untuk lo perhatiin. Jadi ketika lo bikin video ads di Shopee dan di TikTok nih, guys nih, lo lihat nih berapa viewsnya, guys, gitu ya. Ini berapa viewsnya, misalnya di Shopee 10.000 gitu, di TikTok bisa 100.000 gitu ya. Yang lo perhatiin CTR-nya. Nah, kalau CTR-nya bagus, berarti konten lo bagus. Nah, jadi ini CTR ini berhubungan dengan namanya konten, guys, gitu. Jadi kenapa ketika kita posting produk di Shopee ataupun di TikTok waktu lo jadi affiliate itu kurang karena konten lo nggak masuk gitu loh. Nah, kalau di produk parfum ini lo mesti pelajari yang namanya framework storytelling, guys, gitu. Jadi frameworknya itu bisa pakai PAS ya guys ya. Kemudian atau bisa pakai FAB, fitur, advantage dan benefit gitu. Lo bisa coba di sini. Nah, lo lihat nih selama 1 bulan ini CTR-nya berapa? Kemudian CVR-nya berapa? Jadi antara CTR dan CVR itu kan akan saling berketerkaitan ya guys ya. CTR itu klik produk, klik tayangnya, kemudian CVR itu adalah conversion atau yang disebut penjualan. Nah, lo bisa lihat total analisis. Nah, makanya si landing page ini lo perlu koneksiin dengan yang namanya Meta Ads atau TikTok Ads. Itu untuk ngumpulin data audience, guys. Jadi lo pasang pixel, guys, pixel di Meta atau di TikTok, nanti lo kelihatan tuh audiensnya. Dan usahain kalau udah 1.000 itu lo bisa bikin look like audience. Itu enaknya kalau lo bikin landing page ya, zaman sekarang emang harus begitu gitu. Nah, setelah 1 bulan lo lihat ternyata CTR-nya masih kurang bagus nih sama conversionnya. Lo terusin dengan pilarnya. Jadi yang pertama
bangun lagi awareness-nya, consideration, sampai orang tuh bisa milih, dapat preferensi yang cocok. Jadi bahwa produk lu ini sangat diminati banget gitu guys, oke. Nah setelah itu baru lo gas tipis-tipis di iklan. Nah ini enaknya kalau lo udah bisa ngelihat dan dikoneksiin ke pixel, lo bisa lihat audiensnya. Nah, ketika di Meta, itu kan, misalnya lo posting juga di Instagram, lo posting juga di Facebook, lo posting juga di TikTok. Nah, dua-duanya ini lo bisa lihat nih, target audiensnya siapa nih yang cocok gitu guys, dari demografinya, usianya, dan profesinya. Itu yang sangat asik sekali. Itu adalah strategi yang terbaik ketika lo misalnya nggak mau bakar-bakar duit, nggak jelas gitu ya. Nah setelah itu lo bikin yang namanya retargeting ya kalau sudah sampai 1.000 pengunjung gitu. Jadi nggak ada masalah ya guys ya. Meskipun nanti kalau lo iklan pakai GMV Max juga tetap bakal ada retargeting ya dari si Shopee itu sendiri. Tapi gua rasa gua nggak bisa kalau gua sendiri jualan, gua nggak mau jualan sorry ngiklan di Shopee doang. Gua maunya ngiklan di TikTok iya, di Meta Ads iya, karena dengan begitu gua bisa manfaatin traffic semuanya. Nah, lo gas tipis-tipis di sini, kemudian lo coba bikin satu konten arahnya ke edukasi dulu, yaitu bangun ke awareness. Itu untuk di misalnya nih budget iklan lu 500.000 ya. Jadi 100.000 pertama itu lo bangun traffic, kemudian juga di sorry 200.000 kedua lo bisa bangun engagement. Jadi itu arahin ke WA lu. Biar apa? Biar ada interaksi, biar orang tanya-tanya dan terbangun considerationnya, dan di situ bisa terbangun juga yang namanya preferensi. Yang yang 200 berikutnya nanti lo arahin ke sales. Nah, lo lihat di sini guys. Kalau ternyata ketika pakai teknik sipas itu bagus, ini akan menarik sekali guys. Berarti nanti dengan sendirinya click to rate lu tuh akan dikenal juga oleh algoritma Shopee. Jadi lo mixing antara apa namanya sosial media dan juga e-commerce guys ya. Jadi yang pertama strategi lo adalah bikin produk 10 biji, testing 3 produk dulu. Nanti masing-masing lo coba bangun awareness consideration, karena preferensi itu nanti hasilnya ketika lo udah terbangun trust. Nah setelah itu lo bikin landing page guys. Landing page ini dikoneksiin ke Meta ya, nggak apa-apa pakai teknik sipas untuk awal-awal, nggak ada masalah kalau lo belum bisa punya duit. Itu adalah proses guys ya. Dan kemudian setelah itu lo langsung lariin di retargeting, baik di Meta ataupun main di Google ataupun main di TikTok Ads, dan itu adalah strategi yang cocok buat lo ketika membangun brand. Tapi yang jelas fundamentalnya adalah perbaiki foto produk, perbaiki deskripsi guys ya. Jadi harus benar-benar menjelaskan sekali. Dan kemudian yang terakhir analisis CTR dari produk lo. Nah gitu. Jadi lo usahain hitung APP yang pas. Jadi usahain budget iklan itu jangan keluar dari kocek sendiri. Lo masukin di harga per produk. Jadi ketika lo udah ada penjualan, marginnya udah jelas. Jadi ketika lo ngemodal pun udah nggak pusing lagi. Itu ya guys ya. Jadi ini sangat singkat sekali. Kalau teman-teman semua apa namanya mau ngobrol-ngobrol, tinggal join di Discord aja. Semoga aja ini bisa kita bangun bareng-bareng, terutama teman-teman UMKM yang ngerasa, gua bingung nih di era digital ini. Yuk kita ngobrol. Link Discordnya ada di bawah. Oke guys, kesimpulannya adalah kita jangan pernah bergantung kepada algoritma si platform saja. Lo mesti tahu, setelah gua memutuskan pensiun dari TikTok affiliate, Shopee affiliate, kemudian gua ambil kelas digital marketing dan gua ambil kelas marketplace, dan kemudian juga gua analisa perkembangan jualan online. Semuanya itu pasti butuh budget iklan yang sangat gede sekali. Jadi kalaupun ada konten-konten yang viral, produk yang trending, ya udah pasti itu CTR-nya bagus dan budget kampanye mereka tuh itu besar-besaran. Dan ingat, kampanye jangan cuman di eh, e-commerce saja. Gunakan juga sosial media yang lain untuk menjangkau audiens yang belum terjangkau oleh si platform e-commerce itu ya gitu guys. Jadi kesimpulannya adalah bangun bisnis itu sebenarnya sederhana banget. Kalau mau belajar bangun bisnis, kemudian juga mau belajar gimana caranya beriklan, lo tinggal DM gue di Instagram. Gue punya community khusus ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.